Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita di mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Nah, kepada seluruh mahasiswa diharapkan untuk dapat menyimak materi ini dengan baik sehingga dapat memahami semua materi yang telah disediakan. Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan hari ini di mata kuliah Asas-Asas Manajemen, kita akan membahas mengenai tentang pengadaan atau procurement. Nah, mari kita mulai. Pengadaan sumber daya manusia merupakan proses kegiatan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan formasi yang ada. Nah, menentukan kualitas sumber daya manusia tadi, maka ada analisis pekerjaan yang menghasilkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, dalam menentukan kuantitas sumber daya manusia, maka analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja diperlukan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Nah, ini adalah pengertian dari konsep pengadaan. Selanjutnya, pengadaan karyawan hendaknya memperhatikan unsur-unsur, yaitu ada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah menganalisis untuk mendesain pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Jadi dianalisis nih terkait dengan pekerjaan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, bagaimana proses pengerjaan tersebut sehingga bisa diketahuilah bentuk pekerjaan yang akan diadakan itu seperti apa. Selanjutnya, kegiatan analisis jabatan atau pekerjaan meliputi yang pertama, pengumpulan data pekerjaan. Nah, setelah data dikumpul, selanjutnya data diolah menjadi informasi terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diperlukan tadi, dan menyajikan informasi bagi program-program tertentu. Dan terakhir, memberikan layanan pemanfaatan informasi pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan. Beberapa prinsip dari analisis jabatan atau pekerjaan, yaitu yang pertama, harus memberikan semua fakta penting yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang kedua, harus dapat memberikan fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, harus sering ditinjau. Bila perlu, harus diperbaiki. Selanjutnya, harus dapat menunjukkan unsur-unsur pekerjaan yang paling penting di antara beberapa unsur pekerjaan dalam setiap pekerjaan. Dan harus dapat memberikan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya. Adapun manfaat informasi analisis jabatan atau pekerjaan ini, yang pertama, untuk menentukan tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh karyawan yang diserahi suatu pekerjaan. Jadi bisa ditentukan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan ini sehingga dia tahu pekerjaannya. Selanjutnya, untuk menentukan basis rasional bagi struktur kompensasi, tunjangan, dan insentif lain. Jadi ada rasionalitas dalam penentuan kompensasi, gaji, tunjangan, dan insentif bagi karyawan terhadap kinerja ataupun pekerjaannya. Selanjutnya, untuk menilai tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Kemudian, untuk merencanakan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang dan menunjukkan hubungan dari pekerjaan yang satu dengan yang lain. Kemudian juga menentukan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dari karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan seefisien dan seefektif mungkin. Jadi direncanakanlah sumber daya manusia ini dalam waktu misalnya berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini dan berapa lama proses perekrutan nanti, sehingga nanti sumber daya manusia ini bisa masuk ke dalam perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Jadi berapa lama yang dibutuhkan. Dan kemudian pendidikan, keterampilan, serta pengalaman yang dibutuhkan oleh karyawan tadi
ya, sebelum dia bergabung dalam instansi ditentukan dulu pendidikan, keterampilan dan pengalamannya, sehingga nanti ketika karyawan tersebut dipilih, dia dapat melaksanakan tugasnya atau pekerjaan tersebut lebih efisien dan lebih efektif karena telah diseleksi berdasarkan tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman. Kemudian, adapun manfaat selanjutnya dari manfaat informasi analisis jabatan dan pekerjaan, yaitu sebagai pedoman untuk merekrut, menyeleksi dan menempatkan sumber daya manusia dalam perusahaan. Kemudian sebagai dasar mengembangkan karyawan melalui diklat ataupun pelatihan. Ada juga sebagai dasar promosi, pemindahan, demosi, dan pembinaan karir karyawan berdasarkan syarat-syarat pekerjaan. Tentunya juga sebagai petunjuk untuk mempermudah dan memperbaiki cara kerja dan sebagai dasar penetapan prestasi kerja. Kemudian sebagai dasar untuk memperbaiki kondisi kerja yang tidak sehat dan tidak menyenangkan. Kemudian untuk membantu merevisi struktur organisasi. Nah, jadi jika seandainya dalam suatu pekerjaan tersebut sudah kondisinya tidak baik ya, maka dilakukanlah suatu perbaikan. Karena tadi setelah dianalisis pekerjaan-pekerjaan ini dan jabatan-jabatan ini, maka dibuatlah suatu bentuk solusi dalam upaya menciptakan suasana kerja yang baik. Dan juga merevisi struktur organisasi ketika struktur ini misalnya divisi departemen ini sudah tidak cocok lagi dibuat, maka bisa digabungkan atau malah dilakukan pemisahan terkait dengan departemen tersebut sehingga bisa merevisi struktur organisasi. Dan juga sebagai dasar penentuan kebutuhan bahan kerja, peralatan kerja, dan fasilitas kerja. Juga sebagai dasar penentuan kebutuhan karyawan sehingga dapat diterapkan prinsip the right man in the right place. Nah, jadi berapa karyawan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan atau departemen ini. Dan orang itu benar-benar tepat untuk ditempatkan. Dan pastinya juga dianalisis terkait dengan kebutuhan bahan kerja, peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang akan digunakan oleh karyawan. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan para karyawan baru dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Ya, jadi seperti informasi tertulis ya, menguraikan segala tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan tersebut. Kondisi pekerjaan intinya itu menguraikan terkait dengan pekerjaan itu. Ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Spesifikasi memberikan informasi mengenai hal-hal yang pertama, tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan pekerja, batas umur pekerja, apakah dia menikah atau belum, minat pekerja itu kemana, emosi dan temperamen pekerja itu bagaimana, dan pengalaman pekerja tersebut. Jadi lebih kepada uraian persyaratan kualitas minimum yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan atau organisasi. Ketika misalnya kualifikasi untuk pekerjaan di bidang IT. Nah, tentu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang misalnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT. Atau komputer atau informasi jaringan atau sistem informasi, dan dia juga memiliki pengalaman pernah bekerja misalnya entah itu di instansi mana. Nah, bagaimana kecakapan dan pengetahuannya, serta tentu yang dibutuhkan rata-rata misalnya usia yang tidak terlalu tua, muda ataupun mapan. Nah, apakah dia menikah atau belum yang juga akan mempengaruhi dalam proses pekerjaan tersebut. Ada persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan-persyaratan jabatan tentang keterampilan yang dikehendaki, juga alat-alat yang diperlukan. Nah, misalnya kalau dia tadi bekerja di bidang IT, maka dibutuhkan keterampilan yang bisa memang dibutuhkan untuk pekerjaan IT. Entah itu dia bisa membuat website, mengelola server, membuat aplikasi, ya, melakukan pengkodingan. Nah, itu dia mempunyai keterampilan dalam melakukan pekerjaan tersebut yang menjadi
syarat ya terkait dengan keterampilan yang ia punya untuk memegang pekerjaan tersebut. Kemudian ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah penilaian berat ringannya pekerjaan, mudah sukarnya pekerjaan, besar kecilnya resiko pekerjaan, pemberian nama pekerjaan, pemberian peringkat, harga atau gaji suatu pekerjaan. Nah, dilakukanlah evaluasi apakah penilaian terkait pekerjaan ini baik atau buruk. Terus dinilai juga apakah pekerjaan ini termasuk kategori berat atau ringan. Nah, dia mudah atau sukar gitu. Berapa besar risikonya. Tentu dari analisis itu nanti melalui analisis dari evaluasi ini nanti akan didapatkanlah hasil-hasil penilaian. Ternyata pekerjaan ini memiliki level yang cukup sulit. Terus cukup sukar, memiliki risiko pekerjaan yang besar juga. Nah, itu nanti akan dilakukan beberapa bentuk pengembangan baru seperti nanti misalnya peralatan yang lebih memadai, pengamanan yang lebih memadai. Ataupun memang orang-orang yang benar-benar harus ahli yang bisa memegang pekerjaan tersebut. Nah, tentu harga juga atau gaji ya atau kompensasi atau insentif nanti tentu berbeda-beda terkait dengan tingkatan pekerjaan seseorang. Semakin sulit, sukar, dan kompleks pekerjaan tersebut tentu makin besar gaji yang diberikan. Dan ada perluasan pekerjaan. Perluasan dan pengayaan pekerjaan adalah ya memperbanyak tugas atau pekerjaan kepada seseorang karyawan dalam jabatannya untuk meningkatkan variasi pekerjaan dan mengurangi pekerjaan yang sifatnya membosankan. Jadi aspek perluasan dan pengayaan pekerjaan ini ya lebih kepada seorang karyawan tersebut dalam pekerjaan itu apakah bisa dilakukan variasi penambahan pekerjaan atau dikurangi pekerjaannya. Nah, misalnya juga tugas pokok dan fungsi untuk IT tersebut ya apakah dia hanya cukup untuk mengelola server pengkodingan atau bisa ditambah dia untuk bisa mengelola website atau malah dikurangi pekerjaannya karena terlalu banyak dan dibagi lagi kepada yang lain. Nah, intinya itu ya bagaimana untuk meningkatkan efektivitas suatu pekerjaan dalam organisasi dan instansi ya. Ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan pejabat dalam jabatannya untuk memberikan kepuasan bagi pengembangan pribadinya. Ada juga penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan paling mudah dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi bagaimana tadi penggunaan yang paling ekonomis ya terkait dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan, materinya, terus mesin-mesin yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Jadi dicarilah cara-cara yang paling baik dan paling mudah dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, kita masuk ke materi tentang langkah-langkah pengadaan karyawan. Ada beberapa hal langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu peramalan kebutuhan tenaga kerja. Agar kebutuhan tenaga kerja di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan beban pekerjaan. Yang kedua ada penarikan, yaitu usaha mencari dan memikat para calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan kerja yang ada pada suatu perusahaan. Yang ketiga seleksi, yaitu proses ketika calon karyawan dibagi dua, yaitu yang akan diterima dan yang ditolak. Yang keempat penempatan, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut atau mendelegasikan kewenangan kepada orang tersebut yang telah ditempatkan tadi. Yang kelima ada orientasi, yaitu perkenalan bagi setiap karyawan baru dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan. Dan yang terakhir ada induksi karyawan, itu kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Nah, kita masuk tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
Nah, adapun aspek pokok perencanaan sumber daya manusia tadi yaitu sistematis dan proses yang disadari dan terencana. Kemudian proses itu terus-menerus dan ada tujuan jangka pendek serta jangka panjang, berhubungan dekat dan integral. Persyaratan sumber daya manusia dinilai dari segi kualitas dan kuantitas. Jadi seberapa besar kualitas yang dibutuhkan dan seberapa banyak ya atau kuantitas yang dibutuhkan. Kemudian tingkat sumber daya akan tergantung pada kemampuan dan sumber-sumber daya harus memenuhi persyaratan demi keefektifan organisasi. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Kepentingan individu tenaga kerja perencanaan sumber daya manusia sangat membantu pekerja untuk mengetahui yaitu pengembangan jenjang karirnya. Kemudian kemampuan untuk menduduki suatu jabatan dan yang terakhir waktu terbaik untuk menduduki suatu karir. Itu terkait dengan kepentingan individu tenaga kerja, di mana perencanaan sumber daya manusia tadi membantu pekerja untuk mengetahui 3 hal tersebut: pengembangan jenjang karir, kemampuan untuk menduduki suatu jabatan, dan waktu terbaik untuk menduduki suatu karir. Yang kedua ada kepentingan keorganisasi, yaitu membantu pimpinan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerjanya, dan mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kepentingan nasional, yaitu bagi masyarakat merupakan suatu sistem yang akan diikuti dalam seleksi dan penarikan tenaga kerja. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Ada perencanaan untuk status quo, petunjuk praktis, metode Delphi, skenario, peramalan unit, dan juga simulasi komputer. Ini nanti bisa dibahas dalam mata kuliah lebih lanjut di mata kuliah sumber daya manusia sektor publik, MSDM sektor publik. Tapi intinya dalam proses perencanaan sumber daya manusia tadi untuk peramalkan itu ibaratkan diramalkan atau dianalisis lah berapa nanti yang dibutuhkan terkait dengan SDM ini, berapa kuantitasnya dan kualitas dan spesifikasinya seperti apa terkait dengan tingkat pendidikannya, jenis kelaminnya, usianya, pengalaman kerjanya gitu. Dan begitupun untuk perusahaan terkait dengan struktur departemen apa nanti yang akan dibuat, yang dibangun untuk menjalankan organisasi ini dengan kebutuhan akan pegawai. Yang kedua, meramalkan sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu persediaan SDM. Yang pertama terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada. Yang kedua, masa kerja setiap pekerja. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang keempat, bakat yang masih perlu dikembangkan. Dan yang kelima, minat pekerja yang bersangkutan. Jadi ini yang sudah tersedia di perusahaan tersebut. Nah, jadi perlu beberapa pertimbangan. Nah, jumlah dan kualitas. Berapa jumlah pegawai di perusahaan tersebut, instansi tersebut, dan seberapa besar kualitas dari masing-masing pegawai tersebut. Dan masa kerja setiap pekerja itu, ada apakah dia bisa nanti bekerja sampai usia 60-an atau 65 atau cuma sampai usia 50-an. Tergantung juga nanti pangkat dan golongannya itu. Terus yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya seperti apa, sejauh apa, dan bakat apa yang masih perlu dikembangkan ya. Dan juga minat pekerja tersebut, lebih kepada apa dia condong dalam pekerja untuk lebih baik. Dan selanjutnya juga ada tingkat produktivitas, ya, tingkat perputaran tenaga kerja, tingkat ketidakhadiran dan juga perpindahan antar pekerja. Selanjutnya yang ketiga, membandingkan kebutuhan dan persediaan sumber daya manusia. Perbandingan kebutuhan dan persediaan sumber daya manusia menghasilkan 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama permintaan, maka ada penambahan. Berarti tidak ada kegiatan pengurangan sumber daya manusia. Ya, kalau dia berupa permintaan. Begitupun sebaliknya ya. Nah, ada kekurangan dan juga kelebihan. Nah, itu tergantung dia. Selanjutnya, yang keempat, merencanakan kebijakan dan program. Kebijakan dan program yang perlu dipertimbangkan adalah jangan sampai terjadi kekurangan,
dan kelebihan sumber daya manusia dalam organisasi dalam jangka waktu yang terlalu lama. Jadi terkait dengan yang poin yang keempat ini, di mana dibuatlah suatu kebijakan untuk memprogram yang untuk membuat organisasi ini jangan sampai dia kekurangan sumber daya manusia dalam waktu yang lama. Kalau dia kekurangan sumber daya manusia yang dalam waktu lama, tentu pekerjaan ini tidak dapat berjalan dengan efektif. Karena ada beberapa departemen atau beberapa bidang pekerjaan yang tidak memiliki sumber daya manusianya. Ataupun kalau dia kelebihan, tentu juga tidak baik, ya. Sehingga tidak efisien dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, materi tentang penarikan sumber daya manusia. Arti pentingnya penarikan sumber daya manusia, yaitu proses mencari tenaga kerja dan mendorong serta memberikan suatu harapan dari mereka untuk melamar pekerjaan pada perusahaan. Tertarik tidaknya calon pelamar untuk memasukkan lamarannya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu ada balas jasanya seperti apa, status karyawannya bagaimana, spesifikasi pekerjaannya seperti apa, dan bagaimana kesempatan mengembangkan karir, bagaimana metode penarikannya, dan solidaritas masyarakat terhadap perusahaan tersebut seperti apa, dan peraturan perburuhannya bagaimana. Sumber penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia dari dalam perusahaan. Dan ada juga penarikan sumber daya manusia dari luar perusahaan. Jadi kalau dia penarikan sumber daya manusia dari dalam perusahaan, misalnya dia suatu karyawan yang ditempatkan atau yang bertugas di cabang, misalnya dia bekerja di suatu bank swasta di mana penempatan itu ada di Jambi. Nah, dia hanya tingkat cabang. Ternyata karirnya bagus dan dibutuhkan juga di instansi tersebut untuk membentuk entah itu manajer atau wakil direktur. Nanti ditariklah dia yang berkualitas ini dari anak cabang tadi ya ke Jakarta, ke pusat, untuk ditempatkan di sana. Itu terkait dengan penarikan SDM dari dalam perusahaan. Memang orang-orang ini ada dalam perusahaan itu. Yang kedua tadi penarikan SDM dari luar perusahaan. Nah, ini dia ada proses open recruitment-nya. Ya, ada proses seleksinya untuk masyarakat luar. Seperti tadi pelamar langsung ya. Terus ada juga rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja. Nah, jadi pekerja tersebut bisa merekomendasikan yang ia kenal untuk bisa bekerja di perusahaan itu melalui rekomendasi. Terus melalui iklan terkait dengan open recruitment tadi diiklankan ya. Terus ada kantor penempatan tenaga kerja, melalui lembaga pendidikan juga ada organisasi atau serikat pekerja, kemudian lembaga penyalur tenaga kerja dan penarikan dari perusahaan lain, dan ada juga proses nepotisme. Kalau proses nepotisme ini seperti yang kita tahu bahwa seseorang bekerja dalam perusahaan tersebut karena memang ditarik langsung, entah itu oleh keluarganya sendiri, masih hubungan keluarga kah, atau hubungan teman dekat. Nah, ini dia kalau dia penarikan sumber daya manusia dari luar perusahaan itu ya. Sehingga dibutuhkan usaha lah untuk bisa tergabung dalam perusahaan itu. Kemudian prosedur penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, membuat pengumuman tentang penarikan sumber daya manusia. Yang kedua, penerimaan surat lamaran. Dan yang ketiga, pelaksanaan seleksi. Nah, adapun kendala dan evaluasi penarikan sumber daya manusia. Kebijaksanaan organisasional, yaitu meliputi kebijakan perusahaan untuk mengutamakan penarikan dari dalam perusahaan, kebijakan pemberian kompensasi dalam batas-batas tertentu, kebijakan status karyawan, kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal atau asing, kondisi pasar tenaga kerja, dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Ada juga kondisi lingkungan eksternal yang meliputi perubahan pasar tenaga kerja, pergeseran angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja, peraturan yang membatasi ruang gerak perusahaan, kondisi perekonomian, politik dan keamanan, serta hukum dan juga etika. Ada juga terkait dengan persyaratan jabatan, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisis jabatan dan memilih cara-cara terbaik dalam program penarikan sumber daya manusia. Kemudian keterbatasan wewenang petugas, yaitu keputusan terakhir terletak pada manajemen. Keberhasilan program penarikan sumber daya manusia dapat dinilai yaitu banyaknya pelamar yang memasukkan lamaran,
Terus banyaknya pelamar yang diterima. Kemudian banyaknya penempatan karyawan yang berhasil dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Nah, selanjutnya materi terkait dengan seleksi, yaitu suatu proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang betul-betul memenuhi persyaratan jabatan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pedoman kegiatan ini adalah ilmiah dan rasional. Seleksi sumber daya manusia sangat penting, yaitu yang pertama, kinerja perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja sumber daya manusia. Yang kedua, seleksi yang efektif adalah sangat penting karena dana yang diinvestasikan dalam menarik atau mengangkat SDM sebagai karyawan tersebut sangat besar. Yang ketiga, globalisasi yang disertai dengan revolusi komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan persaingan yang semakin ketat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk itu, seleksi pemegang peranan penting. Kemudian ada juga ya prosedur seleksi sumber daya manusia. Prosedur yang bisa dipergunakan itu ada seleksi administrasi ya, seperti berkas-berkas, ijazah, surat dan lain sebagainya. Terus ada wawancara pendahuluan, ada pemeriksaan referensi, ada tes psikologi, kemudian wawancara lanjutan dan ada pemeriksaan kesehatan. Adapun kendala dalam seleksi sumber daya manusia itu tantangan suplai tenaga kerja, tantangan organisasionalnya, dan tantangan kesamaan kesempatan. Nah, kita masuk ke materi tentang penempatan sumber daya manusia. Mengangkat mereka sebagai calon karyawan atau calon pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan formasi. Adapun pola pengangkatan sumber daya manusia yaitu pengangkatan SDM sebelum mereka mengikuti pelatihan pratugas. Dan juga pelatihan pratugas dulu, baru pengangkatan sebagai calon karyawan. Tergantung polanya ya. Nah, tetap lanjut terkait dengan penempatan SDM, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan. Terkait dengan latar belakang pendidikannya apa, pengalaman kerjanya berapa lama dan bagaimana, terus kesehatan fisik dan mentalnya apakah bagus, status perkawinannya apakah dia sudah kawin atau tidak, terus faktor umur, jenis kelaminnya, dan minat dan juga hobi. Nah, ini faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan sumber daya manusia. Kemudian kita masuk ke materi tentang orientasi sumber daya manusia. Program orientasi perlu dilakukan bagi karyawan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Adapun tujuan dari orientasi yaitu untuk mengenalkan tenaga kerja baru dengan ruang lingkup perusahaan dan kegiatannya. Kemudian memberikan informasi tentang peraturan, kebijakan, dan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari timbulnya kekacauan pelaksanaan tugas dan untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Adapun tujuan dari orientasi adalah memberikan kesempatan menanyakan kesulitan tentang tugas dan pekerjaan mereka. Kemudian memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah aset perusahaan yang penting dan menanamkan keyakinan agar pekerja baru menganggap perusahaan itu sebagai rumahnya sendiri dan tertanam rasa memiliki. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa orientasi yaitu sejarah perkembangan perusahaan, terus struktur organisasi dengan personalianya. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dan daerah pemasarannya. Kemudian proses produksi dan keadaan perusahaan. Adapun manfaat orientasi bagi sumber daya manusia yaitu bisa dengan segera dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan perusahaan serta dapat menentukan langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ada beberapa cara dalam melakukan orientasi, yaitu mengadakan penyuluhan secara umum, ya. Kemudian ada juga memberi petunjuk dan mengantar ke tempat atau fasilitas tertentu. Yang ketiga, mengadakan pertemuan di kelas atau di ruang tertentu. Dan yang keempat, pengenalan terhadap karyawan lain dan mencoba melaksanakan tugas dan pekerjaan. Nah, itu dia materi kita pada hari ini terkait dengan pengadaan procurement ya, sumber daya. Nah, kepada mahasiswa silahkan juga untuk mencari referensi tambahan lain terkait dengan materi pengadaan sumber daya kita ini, ya, baik di buku maupun artikel ilmiah, sehingga bisa memahami dan mendalami dengan baik materi tentang pengadaan ini. Oke, demikian dari saya Wahib Asyahri. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.